Jadi arti terjemahnya zarrahku berkembang. Berkembang maksudnya itu awal dulu zarrahku artinya sesuatu yang terkecil. Terkecil. Orang yang tahu dulu di Arab itu yang paling ketek itu adalah semut. Samui yang paling kecil. Barang siapa yang beramal walaupun hanya sebesar semut, itu awal-awal orang memahami. Datang salah tu ndak samui nang ketek doh, pasir. Barang siapa yang beramal walaupun hanya sebesar pasir. Oh ndak, ada yang lebih halus dari pasir, namanya debu. Oh indah, ada yang kalau orang Indonesia kan biji zarrah, biji bayam. Karena bagi orang awak dulu nempel yang halus itu bijo bayam. Aduh. Kini ya, enggak, ada Al-Quran baru kini, enggak biji bayam lah, sebesar atom. Atom kok ada, lain. Tapi enggak nampak di mata, harus pakai teropong mencaliaknya. Itu terkecil. Oh rupanya enggak lo atom yang kecil gini dah. Lah dulu cek lah proton, elektron, neutron. Artinya maknanya apa? Amal sekecil apapun. Lain kamu unjuan bibi ya sang ke orang. Tuh lalu lah nih. Itu karena itu kadang itu tidak sekadang biju bayam gitu dah, sekadang muncung. Amal itu. Atau mengedipkan mata. Menghijau itu jangan dikecek ndak amal tuh, Pak. Karena ya orang bayo tuh. Dan itu diberi balasan nanti dah. Karena hijaunya ndak laloknya malam, tengguang lagi. Ada tuh balasan karena hijau. Fauzan lagi ngejak orang, enggak. Karena itu sebuah amal, sekecil apapun akan diberi balasan. Nah, itu makna al-wazan, timbangan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayatnya. Yauma idzinil wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangannya. Disiko mawazin. Mawazin ko banyak timbangan atau cik timbangan? Cik. Kalau mizan, cik timbangan. Kalau banyak dari mizan apa? Mawazin. Ada orang mawazin. Pak mawazin. Artinya yang kali ditimbang itu tidak cik. Dipahami oleh para ulama. Karena di siko bahasanya adalah mawazin. Bukan faman thaqulat mizanuhu. Barang siapa yang berat mizannya, mizanuhu, berarti cik timbangannya. Tapi dalam ayat bukan mizanuhu, mawazinuhu. Barang siapa yang berat timbangan. Berarti banyak timbangan. Berarti menimbang kau tidak sekali. Itu maknanya. Berarti menitimbang kau acok kali. Ini yang dipahami oleh ulama tafsir. Kalau balik timbangannya apa? Faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri.
Jadi ketika timbangan tu ringan rugi sia. Awak nan dilataan di atas timbangan tu karajo sia. Karajo awak nan ditimbang awak nang kamenarimo sia awak. Jadi nang karugi sia awak. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Disebabkan mereka dengan terhadap ayat-ayat kami berbuat zalim. Tidak mau tahu dengan ayat-ayat Allah. Agak kita pada dalam kaji aspek. Barang siapa yang berat timbangannya. Ada disebutkan timbangan apa? Pahala? Tidak ada dah. Timbangan dosa? Tidak ada dah. Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya. Lalu barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya. Berarti apa maknanya? Kau tu pasal jadi orang mengalih, Pak. Kalau wak malataan iko yang kadi timbang, kau kadi timbang wah. Misal kamanimbang bawang 1 kilo. Untuk tahu bawang ko 1 kilo atau tidak, balataan sih kau. Namanya anak timbangan. Anak timbangan bara untuk 1 kilo. Allah pasnya beko baru babungkui. Kalau bareknya, Allah mantap. Jadi yang ditimbang itu, karena banyak yang ditimbang, bukan sekali timbang sekali onggok, balataan samal tu kateh, ndak. Batimbang balatak lu anak timbangan. Aku agak lih kaji stek ya. Misalnya ditimbang pertama apa? Salat. Dihisap pertama. Tegaplah yang ditimbang tu salat. Anak timbangannya siapa? Anak timbangan salat kau apa? Salat Nabi. Kalau salat, tentu yang ditimbang salat Nabi. Karena yang paling benar salatnya siapa? Nabi. Dan Nabi pun menyuruh, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi yang ditimbang salat. Yang menjadi anak timbangnya salat Nabi. Allah samukah salatnya jo salat Nabi. Aku yang ditimbang, Pak. Bagi kira. Tu makunya ndak ada takana doa sia-sia pun situ lah. Mako jangan menganggap remeh sunnah. Kok iyo lagi sama, kok tidak sama? Tunggu-tunggi kan ada hadisnya. 60-70 tahunnya salat, tapi tidak ada cek pun Allah terima. Dia. Karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Maknanya apa? Tidak sama salatnya ya Nabi dah. Bakal kalah. Maka minimal 3 kata ulama yang harus sama aja Nabi. Minimal. Atuh. Berjamaah. Di awal waktu. Di masjid. Tuh. Berjamaah. Di awal waktu. Di masjid. 3 saja jagoannya. Salat Nabi. Nabi bahas salatnya. Berjamaahnya 5. Oh, tidak berjamaahnya dah. Yumah sama surang sia. Salat sia bertiru kau. Nya sakit tak? Tidak. Sakari tidak. Emang yumah? Jadi laki-laki salehah. Berarti tidak sama jo anak timbangan dah. Berarti khaffat mawazinu. Berarti ringan timbang. Alun berbobot barangkali. Itu makanya khaffat mawazinu. Kalau tadi sakulat berat. You berbobot barangku. Berat itu artinya apa? You berisi, dah ampun. Kini bawa orang kalau pulang sawah apa?
padi boneh, nanampo ba? Tinggal. Kalau dulu kisah Israiliyat ya. Israiliyat ko jan diwan jan indaan. Jan diwan jan indaan. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, bako engkau ciptaan aku?" Disuruh saja Allah maka Nabi Musa bercocok tanam gandum. Kemudian kalau tiwak di padi. Kalau tiwak pangan bakipeh untuk mengambil anunya, untuk menentuan bampu jo nan bareknya jo. Bakipeh. Nanampu tabang jo. Nan boneh masuknya ke karuang. Masuknya ke suke. Anam boneh ko li bawa Nabi Musa pulang. Nanampu baka no. Allah tanya, baka. Nampu aja lain. Tak paguno ke dah. Ah tu lah tajawek tanya utang tu. Bako ciptaan neraka. Nanampu ampuh. Awaka salah. Allah alam. Itu nyala Israiliyat kisahnya. Artinya apa nanampu ampuh kan ringan. Waman khaffat mawa. Yang ringan ti mampu barang ampuh. Ya lagi salat je pindah barisi dah. Tunggang tunggi 23 rakaat 7 minit. Ku ampuh barang namanya kok. Abarala mu mizan ko Allah alam. Kono salat ko ditimbang. Tu salat baru. Tu aleh. Puaso. Na wajib-wajib selalu. Aleh. Zakat dari sesuai SOP zakat ke enggak? Jangan masker sih yang sesuai SOP, sesuai protokol. Zakat kok sesuai protokol ke enggak? Beli sesuai aturan enggak? Zakat kok lah tak ada timbangannya. Aturan yang Allah buat. Beli sesuai nyoba zakat jo aturan yang dibuat. Bahkan Allah nyatakan walaupun sebesar zarrah kebaikannya tetap Allah balas. Ditimbang. Jadi wajan menganggap remeh amal kah. Anjali asal karajuan. Oh, tidak bisa itu. Kalau asal lah bakarajuan. Ku ampuh barang ko beko. Salat ko pasti terima? Tidak. Dalam hadis Ahmad disebutkan salat tu kalau nyo rancak ni ya kata bercahaya harum baunya. Dan nyo mendoakan, ya Allah, kecik salat. Jagalah dia sebagaimana dia telah memelihara aku. Tapi orang yang menyia-nyiakan salat, tunggang-tunggi saja tidak tentu. Maka naik warnanya hitam buswak. Dan berdoa, ya Allah, sia-siakanlah hidupnya sebagaimana dia telah menyia-nyiakan aku. Kemudian bakumpa salatnya tadi itu bentuk kain buruk bakumpa. Bacampak kamu kono. Arti salatnya tidak batarimo. Lah salat lah. Terima wallahu alam. Makanya di sini kata-katanya mawazinuhu. Banyak timbangan itu nanti. Dan nambu dari ketek dulu memahami sebelum tahu tafsirnya. Yo amal ko batonggok sesalah tu tak lo si kocek nandoso. Kan itu. Ko pahalo, ko doso. Aman bare lah selesai mantun. Kan itu pemahaman nak sama kau. Ternyata tidak. Ternyata batimbang cie-cie. Maka nak ada kecuali lain. Ya rahman Allah sen kawarun. Kemudian kita lihat lagi surah Al-Kahfi contohnya. Kadang wak merasu amal wak lah banyak. Allah rancak banyak loh. Ayat 103 ya. Halaman 304.
Qul, katakan hai Muhammad, hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Maukah ku beritahu kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Akhsarina a'mala. Apa makna akhsarina a'mala? Nyo beramal tapi paling merugi. Apa caranya tuh? Nyo beramal tapi rugi, paling merugi lo akhsarin. Paling rugi lo nyole. Bi akhsarina amal, beramal tapi rugi. Ko mangaleh, mengapa lah bojo pokok-pokok habis ni nya. Yo utang-utang tabuik ndak tabai-bai sampai kini. Itulah orang manggalih paling rugi na. Wak narok lah bo. Yang kalau bo pokok sabi, tang tu buat. Sia orangnya tu yang beramal tapi merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang dhalla, artinya dhalla. Sesat kau masuk sesat. Bawa mengecian tu sasek atau tidak sasek. Harus tahu dulu. Tu sasek tu. Kau tidak sasek, tersesat teh. Ukurannya sih Nabi juga. Keciannya sasek tidak sasek itu menyimpang tidaknya dari jalan Allah dan Rasul. Itu yang katakan sesat. Kalau tidak cara Nabi, cara Allah dan Rasul berartilah menyimpangnya. Kalau lagi cara Allah dan Rasul je berarti lagi di siratal mustaqim je. Artinya orang-orang yang dia amalan mereka, perbuatan mereka di dunia ini menyimpang dari cara Allah dan Rasul. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Tawaliatnya. Naninyo marasulah babuek sabayak-bayaknya. Lah selok-elok no keceknya. Tapi ternyata menyimpang. Lalu ba'anu di akhirat ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan ingkar dengan perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan mereka. Hapus amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pada hari kiamat tidak ditegakkan timbangan untuk mereka. Anda batimbang orang kodoh. Siapa anda batimbang kau? Orang yang tersesat. Siapa orang yang paling tersesat tu? Syirik. Orang yang berbuat syirik faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia orang yang lah tersesat, yang tersesat jauh saja. Dhalla sase, dhalalan lah sabanata sase, ba'ina jauh lah sase nyolek. Kalau sase kau ndak acik simpang dah. Abisa suri kalau cik simpang. Ikolah sarati simpang na sase na. Atau di mati jauh lah, apa menjapuinya. Jadi orang-orang yang pelaku syirik, walaupun nyelah beramalnya salat jo, puasa jo, kadangnya mahfal Quran jo. Tapi kadang kesirikannya, Allah tidak tegakkan. Fahabita amalu. Allah hapus seluruh amal.